Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga kita tetap dalam keadaan baik dimanapun kita berada, dan juga kita tetap Allah beri keberkahan dalam setiap aktivitas kita hari ini. Insya Allah kita masih akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kemarin kita sedikit membahas tentang rububiyah, bagian dari iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita akan coba sedikit lagi membahas tentang uluhiyah, bagian dari ibadah, bagian dari iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelum ke hal itu, ada satu yang ingin Bapak ceritakan. Bapak ceritakan mengenai ayat yang telah adik-adik semua hafalkan di pekan kemarin, yaitu di surat Hud ya, ayat ke-6. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min ghabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata di dunia ini melainkan Allah berikan rezeki kepadanya. Nah, jika kita lihat ya dari ayat ini, ada satu yang menarik dari ayat ini, makanya Bapak ingin bercerita sedikit. Nah, di dalam ayat ini Allah memberikan contoh, atau Allah menaruh ya contoh dengan hewan melata. Jika kita lihat, ya, jika kita ketahui pula, hewan melata ini ialah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya reptil ya, kayak komodo dan sebagainya. Nah, ini binatang melata ini habitatnya atau kehidupannya itu biasanya di tempat-tempat yang kering, panas, gersang, gitu ya. Nah, kenapa Allah menaruh dalam ayat ini sebagai contoh ialah hewan melata? Karena hewan melata saja yang hidupnya di tempat kering, di tempat gersang, di tempat panas, Allah berikan rezeki kepada dia. Allah berikan makanan, ya, berikan rezeki berupa makanan dan sebagainya agar dia bisa bertahan hidup kepada hewan-hewan yang hidupnya di lingkungan yang tadi ya, panas, gersang, gitu ya, kemudian kering, gitu. Itu saja Allah berikan rezekinya, apalagi kita ya, yang hidup bisa dimanapun ya, kita itu sebagai manusia. Dan juga kenapa banyak hal yang Allah berikan kepada kita, sebagai contoh, yaitu memberikan contoh hewan-hewan ya, misalkan kayak tadi tidak ada suatu pun hewan melata di dunia melainkan Allah memberikan rezeki kepadanya. Juga banyak sekali contoh-contoh yang disematkan atau diberikan contohnya kepada hewan. Kenapa? Karena ini salah satu contoh hikmahnya ya, kenapa Allah memberikan hal itu. Karena hewan saja yang memiliki keterbatasan banyak, gitu, yang hidupnya sesuai insting saja, sesuai kebiasaannya saja. Jadi kalau misalkan hewan itu kan keluar cari makan, udah diam lagi, gitu. Keesokan harinya seperti itu dan seterusnya. Nah, beda dengan kita kan, kita itu lebih hebat dari hewan, yaitu memiliki akal. Karena itu menjadi satu kelebihan kita sebagai manusia dibanding dengan makhluk yang lainnya. Makanya Allah memberikan kita pelajaran nih sebagai contoh, itu hewan saja bisa seperti itu, apalagi kita. Jadi adik-adik semua, itu satu hal yang menarik dari ayat ini. Satu ya, bagaimana hewan melata saja Allah berikan rezekinya, dan Allah sudah berikan janji bahwa akan diberikan kehidupan melalui rezeki itu ya. Nah, yang kedua,
Allah senantiasa berikan kita contoh kepada hewan-hewan agar kita bisa berpikir bahwa hewan saja bisa, apalagi kita yang memiliki kelebihan ya ketimbang hewan ataupun makhluk yang lain. Kemudian kita sambung ke tauhid, tauhid maksudnya ke uluhiyah sebagai bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacakan ya, bacakan saja, baca saja masing-masing. Sudah ada di LKPD atau bahan ajar yang Bapak bagikan ya kemarin. Uluhiyah yaitu mengakui secara pasti bahwa hanya Allah lah yang berhak diibadahi dan diibadahi baik ibadah yang bersifat lahir seperti sholat, zakat, puasa dan lain-lain maupun yang batin yang sifatnya atau berupa ibadah batin seperti zikir, tawakal, berserah diri dan yang lainnya. Nah, jika rububiyah ya, rububiyah itu lebih kepada keyakinan kita, lebih kepada seberapa yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan gini ya, oh aku percaya sama Allah, oh aku yakin sama Allah, ada Allah itu maha segalanya, maha pemberi rezeki, maha mengatur, maha berkuasa dan sebagainya. Itu adalah contoh dari rububiyah bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk uluhiyah tidak hanya percaya saja kemudian diam, tetapi uluhiyah yaitu salah satunya selain kita mengakui dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus menjalankan setiap amalan-amalan atau syariat-syariat yang Allah perintahkan kepada kita. Seperti tadi ya, ada yang batin, ada yang lahiriah. Pertama, yang lahiriah ya tadi, seperti zakat, sholat, saum dan sebagainya, itu salah satu bentuk dari uluhiyah. Dan juga tadi tawakal, zikir itu salah satu dari batin. Nah, ini menjadi satu pelengkap, bukan hanya satu saja yang kita harus miliki ketika kita ibadah, ketika kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan nih, kita sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sudah yakin bahwa itu Allah ada dan sebagainya, Allah itu penguasa dan sebagainya, tapi kita tidak menjalankan syariatnya, tidak menjalankan ibadah-ibadahnya. Nah, itu juga salah, karena tidak sempurna. Sebab dalam beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar kita hanya mengakui gitu atau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada saja, tetapi dengan menjalankan setiap syariat ataupun perintah-perintah yang lainnya berupa tadi ibadah ya, ibadah lahir dan ibadah batin. Ibadah lahir tadi sholat, zakat dan ibadah batin itu zikir, tawakal, bersabar dan yang lain. Nah, pula pun salah dan juga pula salah ketika kita hanya menjalankan uluhiyah saja. Karena misalkan ya ikut-ikutan dengan orang lain. Ada teman aku juga sholat, aku juga ikut sholat. Ada teman aku juga ada lagi saum, aku juga ikut saum. Tapi di dalam dirinya tidak yakin bahwa Allah itu ada. Allah itu maha kuasa atau Allah itu satu. Biasanya misalkan nih ya, orang-orang kafir atau orang-orang yang non-muslim, yang tidak Islam ya, itu misalkan karena aku punya teman Islam, punya teman yang beragama Islam, jadi aku ikutan aja ibadah seperti mereka, sholat, kemudian saum dan sebagainya, karena ingin menghormati teman gitu. Tetapi tidak seperti itu, karena dia tidak yakin bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak disembah.
Karena kan mereka beriman atau meyakininya itu bahwa Tuhan itu tidak hanya satu. Jadi kedua-duanya harus ada dalam diri kita agar kita bisa sempurna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika salah satu saja, maka tidak sempurnalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada keduanya ya, selain kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala secara yakin bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu tidak ada duanya, bahwa Allah itu Maha berkuasa. Kita juga harus meyakini dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tadi secara batin, zikir, tawakal dan sabar, ataupun ibadah lahiriah seperti sholat, zakat, saum dan sebagainya. Itu menjadi salah satu hal yang harus dimiliki secara komplit, atau kedua-duanya harus beriringan tanpa hanya satu saja gitu. Ada aku mah pengennya satu doang, misalkan hanya uluhiyah saja, ya tidak seperti itu ya. Gitu. Nah, kemudian di bawah-bawahnya ini ayat-ayat yang menjadi sebuah penegas, ayat-ayat penguat bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak kita sembah. Nah, kemudian jin dan manusia, bahkan jin pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya beriman atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jin pun ya sama seperti kita. Jadi kita jangan kalah dengan jin ya. Karena kita makhluk yang lebih hebat di antara makhluk yang lain. Kemudian Rasul diutus untuk menyebarkan ajaran tauhid. Nah, tadi ya, ini juga beriringan nih. Kenapa Rasul diutus? Nah, karena Rasul itu menjadi salah satu penyambung lidah ya, salah satu utusan yang nantinya akan mengajarkan bagaimana cara-cara beribadah, bagaimana cara menjelaskan ya bahwa yang benar itu adalah mempercayai Allah itu satu dan sebagainya. Itu adalah satu alasan atau sebab bagaimana Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ketauhidan. Karena sebelum Islam hadir di Mekah itu banyak pemahaman-pemahaman atau pemikiran atau keyakinan bahwa mereka menyembah berhala. Gitu. Makanya Rasul diutus untuk membenarkan, untuk mengajari mereka bahwa yang mereka sembah itu salah. Nah, baik untuk adik-adik semua, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Hanya sedikit saja, mohon maaf, karena bahasanya sebenarnya luas sekali ya. Gitu. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua beranak, adik-adik semua. Jika belum puas, bisa dibaca-baca lagi sendiri ya, biar ilmunya bertambah lebih dari Bapak. Oke, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini dicukupkan saja. Semoga tetap dalam keadaan baik ya, dimanapun adik-adik semua berada. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.